Masalahnya ketika dia ditabrak langsung tek tewas di tempat sih. Om Dod, makan yuk. Wah, mau bisa kan? Iya makan di situ deket warteg. Ini udah malam nih. Iya bisa 20 menit doang cukup. Makan 20 menit. 20 menit itu pesen apa namanya nunjuk itu berapa menit ya, pakai ini terus ntar pesen ya Mbak ini gorengin ini dulu dong angetin, nah udah 10 menit belum nunggu minta teh tawar hangat. Pas yang lama sebenarnya bukan itu, pas udah bayar maaf mas nggak ada kembalian, tunggu ya sebentar. Itu udah lebih lama lagi tuh, itu bisa 1 jam nunggu kembalian. Iya luar biasa ini ya pemirsa ya. PPKM dilanjutkan seminggu yang lalu sampai 2 Agustus pas gitu ya. Jadi yang tadinya sampai 20 Juli ya, pemerintah dilanjutkan sampai 2 Agustus. Nah yang menarik PPKM-nya pakai level-level kayak keripik maici. Ya, level pedas. Ada level 1, 2, 3, 4. Nah, level 4 itu level yang paling banyak kasus COVID-nya seperti Jakarta gitu ya. Jawa Barat, Jawa Bali lah. Nah, itu salah satu kebijakannya. Boleh makan di tempat tapi hanya 20 menit gitu. Kalau level 3 boleh 30 menit. Lucu juga ya ini Bapak yang bikin aturan ini. Ya, oke. Om Dod, gambarnya belum. Nah, itu iklan. Selamat bertemu kembali bersama Grid ya. Kita di sini bukan untuk jadi nyari sensasi. Kita sedang belajar bahasa gambar. Nah, caranya dengan bercerita tentang berita-berita info sepekan dalam gambar. Disingkat Iskandar. Info sepekan dalam gambar. Ikuti cerita kita di pekan lalu, ada apa saja, dan kita akan mulai menggambarkannya. Oke, selamat melihat, menyaksikan, menonton, mendengar, membaca, belajar tentu saja. Iskandar. Oke, jadi kita akan mulai. Yang mau subscribe dulu ya boleh, silahkan, nggak apa-apa. Yang mau langsung nonton juga boleh ya. Baik, kita coba mulai berita pertama. Tadi apa, Om Dod? Ya, karena tadi kita mulai dengan makan. Jadi beritanya tentang PPKM nih. PPKM level 4 dan lain-lain ya. Jadi PPKM diperpanjang gitu intinya. Nah, karena PPKM diperpanjang, nah jadi salah satu yang menarik dari PPKM level 4 ini adalah tadi tuh ya. Jadi kalau lagi makan, misalkan di tempat makan nih, lagi asik-asiknya makan serius gitu, nah, baru 2 suap misalkan ya. Tahu 2 suap, tiba-tiba datang Satpol PP. Nah, gitu. Maaf Pak, waktunya habis. Oh ya, pasti luar biasa. Jadi saat kita lagi asik makan, ditunjuk sama Satpol PP, maaf Pak, ini waktunya 20 menit saja. Bapak sudah menghabiskan waktu 25 menit. Jadi tolong telan segera ya, makanannya, dan kita akan minta Bapak segera meninggalkan tempat ini. Lah terus belum bayar gimana? Ya terserah. Ini belum habis Pak, nggak bisa. Ya. Jadi waktu habis. Oh luar biasa nih PPKM. Ya. Saya tuh nggak habis pikir Om Dod. Gimana Pak? Ya maksudnya gimana aturan ini bisa dikeluarkan gitu.
Ya, bukan mau mengkritik aturan maksudnya, tapi siapa yang akan ngawasin di setiap warung? Itu masalah saya. Siapa yang akan ngawasin orang-orang makan berapa menit di tiap warung? Nah, waktu ditanya, maksudnya gimana sih ini? Ya maksudnya jangan ngobrol katanya gitu. Jadi intinya makan selesai gitu. Masalahnya ya banyak warteg tuh lama. Kalau saya pesen nasi goreng itu, aduh, goreng dulu. Kalau pecel lele itu membunuh lelenya aja bisa diketok doang. Itu lama banget gitu ya. Kalau telurnya dipisah apalagi itu? Iya. Iya. Jadi sekarang di setiap rumah makan itu pasang jam gede-gede harus ada timer ya? Ada timer. Jadi ada penjaga, nama pegawai kalau kayak itu ya. Selain tukang masak, tukang menghidangkan, kasir, satu lagi adalah timekeeper. Pekerjaan baru di masa PPKM ya. Jadi harus ada tuh, lumayan ya peluang ya pekerjaan baru, timekeeper. Kalau enggak ya gitu. Saya pernah tuh menyaksikan ada tuh kalau di tempat pelatihan kayak di tentara emang misalkan makan dikasih waktu berapa detik, 1, 2, 3 itu harus habis. Nah kayaknya emang cocok ya. Jadi militer banget. Jadi kalau misalkan lagi makan 50 menit lagi, wah kita habis selesai langsung kabur, bayar belum. Tambah waktu, beli lagi. Saya takutnya gitu. Jadi sebetulnya corona itu masuk pada saat menit ke-21. Corona datang pada menit ke-21. Luar biasa ya. Itu 20 menit. Di level 4, daerah-daerah yang level 4 ya gitu. Coronanya datang pada menit ke-21. Saya nggak tahu kenapa ada muncul ide ini ya tadi kalau ya soalnya harus supaya tidak ngobrol. Ya sudah gitu, mendingan kembalikan aja ke 50% gitu tempat duduk dan tidak boleh ngobrol, tidak boleh buka masker. Itu saja sih. Kalau pakai menit-menit tuh agak ya jadi lucu, banyak meme sekali. Iya betul. Oke ya, tapi mudah-mudahan ketemulah cara yang lebih oke gitu ya, bagaimana nih PPKM bisa dilaksanakan. Pada dasarnya intinya gimana supaya COVID tidak terus meningkat dan terus menurun sampai hilang gitu ya. Bagian dari upaya pemerintah. Betul, kita dukung ya. Level 9 juga boleh. Makin pedas pokoknya. Tapi hilang segera. Nah, masih soal berita COVID ya. Ini yang luar biasa ya, ternyata ya dengan kasus selama 2 tahun ini. Jadi sampah COVID itu banyak banget ya. Banyak banget. Contoh misalkan masker ya. Masker itu kan kebayang sehari 1 dibuang. Dari 200 juta orang dalam sehari pakai masker kali setahun, luar biasa kan itu. Belum APD ya, orang pakai APD, belum sampah lain, contoh sekarang botol vaksin misalkan ya. Lalu ada lagi jarum suntik ya. Nah sebelum jarum suntik vaksin kan kita banyak sering pakai swab tuh ya. Swab antigen, terus ada itu alat-alat rapid test segala macam. Jadi banyak banget sampah limbah COVID, sampah limbah COVID. Nah, itu jumlahnya berapa? 18.000 ton. Gila itu ya. Parah banget. Nah, bahkan 18.000 ton. Bayang 1 ton aja itu bisa 1 gudang beras ya. Ini 1.000 ton aja berapa gudang? Ini 18.000 ton gitu. Nah itu kebayang sampah ya. Dan itu kan kebanyakan bahan-bahan yang sulit didaur ulang ya. Botol, plastik gitu ya. Kain, wah luar biasa. Ternyata kan dulu saya ingat ya, dengan adanya COVID di awal itu kan orang nggak keluar rumah. Polusi udara membaik.
Ya, banyak binatang-binatang yang dulu nggak keluar sekarang pada keluar, ikan juga bermunculan gitu karena orang jarang ya intinya kehidupan sepertinya lagi diperbaiki gitu ya, dipulihkan gitu. Tapi kalau ngelihat ternyata sekarang jadi sampah kayak gini, wah hancur lebur ini. Makanya Pak, ini baru di Indonesia gitu, gimana sedunia ya. Namanya Presiden Jokowi minta ini dihancurkan. Ya, harus dihancurkan. Kenapa? Iya, karena ada indikasi begini. Si sampah ini bisa jadi indikasi meningkatnya kasus COVID. Karena kan sampah ini pasti banyak sekali tuh nempel virus di situ. Ya. Masker bekas para yang terpapar COVID, kemudian ya jarum suntik segala macam itu kan bisa jadi masih ada tuh, meskipun mungkin ada jam-jam waktu ininya ya, masa hidupnya gitu. Bisa jadi hancur, tapi kan mungkin aja bisa ada karena ternyata ya peningkatan jumlah kasus itu bisa jadi juga salah satu penyebabnya adalah sampahnya ini di mana-mana. Nah, makanya ini masalah yang luar biasa nih ya, sampah. Jadi ini berita yang luar biasa, dan gimana cara menangani ini gitu. Menangani sampah sehari-hari aja masalah pemerintah belum bisa. Ya. Kita ada daur ulang lah, ada namanya green ya, cara mengelola sampah dengan organik, non-organik. Itu aja wah, edukasi masyarakat besar banget, apalagi ini ya sampah penyakit gitu, sampah virus, sampah COVID. Ini masalah baru. Jadi masalah satu belum selesai, udah muncul masalah lain. Oke, ya itu berita serius, berita penting, ya, berita yang harus kita jadikan perhatian bersama, ya bagaimana menangani sampah. Oke, Om Dod. Lanjut? Ya, lanjut. Ya, jangan lupa kalau yang mau subscribe, jangan subscribe dulu, nonton dulu boleh, ya. Nikmatin dulu. Tapi beneran mau subscribe ya udah nggak apa-apa juga. Dod, Om Dod, kemarin saya baca ya ada orang yang ngetawain, wah nggak ada yang nonton. Saya ketawa tuh. Kenapa? Ya kita bukan mau ditonton, ya kita mah memang lagi bikin karya saja, belajar bahasa gambar. Penonton yang mau belajar bagaimana cara membuat bahasa gambar bisa meniru aja gitu ya. Saya menggambar seperti ini, yang digambar juga seperti itu, kata yang diambil itu yang sebenarnya kita sedang lakukan. Jadi cara mengajarkan bahasa gambar dengan praktek gitu. Gambarnya jelek, iya memang kita tidak sedang menggambar bagus. Yang gambar bagus udah banyak. Yang sedang kita lakukan adalah menggunakan gambar sebagai alat pencipta. Kira-kira begitu ya. Itu mah alasan saja. Iya udah nggak apa-apa. Oke ya. Mari kita lanjutkan. Berita yang miris. Berita miris tuh. Miris banget. Jadi gini. Ini menyebabkan ya kesedihan lah. Tapi awalnya gini. Ada seorang anak ya membawa jalan-jalan anjing peliharaannya. Iya. Ya. Gimana sih gambar anjing? Itulah ya. Nadanya yang gimana sih ngajak jalan anjing ya? Enggak. Maaf. Anjing. Nih ya jalan-jalan. Kalau saya anak perempuan ya. Betul, anak perempuan. Dia jalan-jalan di komplek. Nah, tiba-tiba pas ngelewatin sebuah rumah gitu, si anjing ini, si anjing. Kalau orang Bandung gitu si anjing. Si anjing ini nggak ada sopan santunnya. Dia berak. Ya sengaja. Enggak, iyalah. Dia nggak mungkin sengaja. Dia nggak mungkin lah tahu rumah itu terus benci terus gua berakin. Nggak ada. Dia namanya juga anjing. Berak di depan rumah tetangganya ini, di rumah tetangganya. Nah
yang tetangga ini marah, bapak-bapak, gede, marah gitu ya. Jadi dia merasa, woi anjing, ya, gitu. Yang dimarahin anjingnya atau orangnya saya nggak tahu, pokoknya anaknya ya. Kamu harus bersihkan, kalau nggak salah gitu ya, bersihkan nih, marah lah. Ini berak ya, yang punya dia buang air berak. Ini marah yang punya rumahnya ya. Karena yang punya rumah marah, nah yang dibawa-bawa, bapakmu mana gitu. Si anak ini lapor ke bapaknya, datanglah bapaknya, udah tua bapaknya sih, udah tua, dia marah juga, mungkin karena anaknya dimarahin jadi dia nggak terima ya. Ini bapak si anak, bapaknya anak-anak, bapaknya anak, bukan bapaknya ya bapaknya anak lah ya. Dia ikut marah, woi gitu. Nah, cekcoklah antara bapak ini dengan bapak ini gitu. Ini cekcok. Apa yang dicekcokin? Soal itu kotoran anjing. Mereka udah lama nggak ngobrolin kotoran anjing. Tapi ini bukan berita lucu tuh, jangan ketawa tuh. Ya. Cekcok, si bapak ini marah, bapak ini nggak terima, ya. Lalu tiba-tiba bapak ini menantang lah ibaratnya, "Kau mau apa?" "Ya lu maunya apa?" Biasa kalau orang udah minta lu maunya apa, berarti dua-duanya nggak jelas maunya apa. Harusnya dua-duanya datang ke konsultan. Kalian sebenarnya mau apa? Lu mau apa? Udah gitu, ditonjok lah bapak ini, ditonjok, ditampol gitu, cepret gitu ya. Nah ternyata tonjokannya itu luar biasa ya, sampai membuat si bapak itu terjatuh, bapak yang tua ini ya. Entah jatuhnya gimana ya, sampai dia kejengkang, mungkin kepalanya kena aspal dan sebagainya. Bapak ini tewas. Jadi ini menyedihkan, sebenarnya ini berita menyedihkan, gara-gara hanya sebuah kotoran anjing gitu ya, kotoran anjing, lalu ada pertengkaran, ditonjok, sampai terjadilah tragedi tewasnya tetangga. Sangat disayangkan. Iya, jadi kenapa sampai harus segitunya? Kenapa nggak bisa baik-baik ngobrol lalu berdamai? Susah banget ya minta maaf gitu. Bapak ini juga minta maaf gitu. Katanya si bapak ini nyuruh membersihkan kotoran anjing yang sebelum-sebelumnya. Kan sudah nggak ada. Ya sudah. Aduh saya nggak tahu. Jadi harus ketawa atau gimana nih melihat ini teman. Ya ampun, segitunya gitu ya, gara-gara anjing berak depan rumah, terus anaknya ngadu ke bapaknya nggak dimarahin, bapaknya marah karena anaknya dimarahin. Ya ini situasinya udah ajaib gitu ya, ternyata dengan tetangga bisa segininya. Kenapa nggak minta maaf? Mudah sekali ya, mohon maaf anjing saya belum belajar berak yang benar, BAB yang benar gitu. Bapak ini juga bisa, oke minta maaf saya tadi marahin anak kamu, yuk kita bersihkan sama-sama. Wah itu saya enak buat saya ngeceritain, jadi nggak harus bagaimana gitu ya. Kalau nggak gitu nggak ada diceritain. Ya mudah-mudahan bukan karena situasi itu ya, tapi emang ini tragedi lah ya, sampai harus kehilangan nyawa. Gimana coba keluarga anak dan pastinya bapak ini juga ditahan. Betul. Kalau udah ditahan dia juga meninggalkan keluarga yang jadi masalah ya. Dalam situasi begini orang tua nggak ada, waduh terbiasa. Nah cerita miris yang berikutnya ini masih cerita. Ini kejadian di Papua.
Jadi di Merauke ya. iya di Merauke ya. Merauke. Di Merauke ada seseorang marah-marah gitu ya, orang lokal Papua marah-marah, tidak jelas marah-marahnya gimana. Tahu-tahu dia buka baju gitu, terus seperti mau berantem lah gitu ya. Nah, diusir sama pedagang gitu. Tapi sebelum diusir sama pedagang muncul petugas. Ini petugas angkatan udara. Ya, petugas angkatan udara datang terus bukan melerai sih, lebih kepada ya menangkap si bapak ini gitu, menangkap dan ditangkapnya dengan cara ya bukan sedikit mungkin ya, dengan karena ya kita kan nggak tahu ya sebetulnya selama ini apakah bapak itu sering melakukan keonaran atau gimana. Yang jelas dia ditangkap. Setelah ditangkap, nah ini yang luar biasa ya, setelah ditangkap dia dijatuhkan di tanah gitu ya. Nah, salah satu petugas itu memegangin sambil menghimpit si bapak ini di tanah gitu ya. Jadi tangannya dikebelakangin ya. Nah, seperti ini ya, kira-kira beginilah ya, bapak ini di belakang sambil dimarah-marahin gitu ya. Kamu mabok ya? Kamu mabok. Nah, orang ini nggak bisa ngomong kayaknya, jadi nggak terlalu jelas gitu ya, seperti ini. Nah, yang lebih luar biasa lagi, yang satunya petugasnya itu melakukan semacam kayak apa gitu, dia kenapa kepikiran untuk menginjak kepala orang itu gitu, injak kepala orang. Nah, orang Papua ini jadi diinjak kepalanya. Nah, ini direkam viral lah. Ya sudah, akhirnya ternyata bapak ini itu bisu. Dia emang nggak bisa bicara, dia disabilitas. Jadi bapak ini bisu, kemudian dilakukan hal semacam ini, rame lah di media, di media massa dan sebagainya, jadi viral. Apa yang dimasalahin? Wah, ini situasi sangat sensitif. Papua itu kan ya ada OPM, ada banyak sekali ketidakpuasan terhadap pemerintah ya. Betul. Iya. Misalkan juga banyak tentara, situasinya itu banyak dikritik gitu, banyak dikecam, banyak tentara yang melakukan kekerasan di sana gitu. Satu sisi menjaga keamanan, sisi yang lain terjadilah kekerasan semacam ini gitu. Jadi kalau di media sosial, wah ini rame pro kontra, yang satu pihak menganggap ini sebuah keseriusan, ya sesuatu yang sangat serius, sangat rasis. Kepala diinjak orang Papua, orang itu oleh tentara gitu. Jadi ini sipil sama militer gitu ya, isu tentang rasis, isu tentang Papua dengan Indonesia Timur yang itu gitu, terlalu melebar kemana-mana. Ada juga yang pro, karena orang Papua seperti itu sering mabuk, sering bikin onar dan sebagainya. Kita para petugas yang di sana itu dikirim ke sana sudah stres dan sebagainya. Jadi ini kemana-mana. Nah, situasi ini akhirnya membuat para komandan tentara di Panglima TNI tindak cepat ya. Dua orang ini kemudian dilakukan pemeriksaan, kemungkinan ada hukuman. Lalu yang lebih berbahaya lagi, komandannya dipecat ya, langsung diganti tugas yang lain lah ya gitu, pindah tugaskan atau gitu ya. Jadi jangan sembarangan, ini tidak bisa membina anak buahnya anggotanya gitu. Ini sensitif banget lah ya situasi begini ya. Ini
terjadi di Merauke. Warung ya. Ya, di warung. Kata bapak itu mau apa sebetulnya? Katanya sering malak apa gitu. Ya mungkin karena dia tidak bisa berkata kata-kata, tidak jelas, tidak tahu, tapi ya sikap ini berlebihan aja penanganannya. Ya pemberlakukannya seperti itu. Terlalu berlebihan. Ya itu berita miris dari Papua. Ini ada berita miris juga di Bintaro. Ini baru nih hari Minggu kemarin, Minggu pagi. Cerita ini juga karena kita sering dengar kalau ibu-ibu naik motor, mama naik motor, suka bikin masalah. Ya, sen kiri ke kanan. Iya. Sen kanan ke kiri. Atau rem mendadak, berhenti dan sebagainya. Ya sering banget kayak gitu. Nyalip di kiri, bapak-bapak juga sering. Muter balik nggak lihat-lihat. Muter balik, nggak lihat-lihat. Keluarga langsung nyelonong. Tapi ini di ibu jagoan juga banyak. Ya. Ibu-ibu kalau udah jago pakai motor dan dia jago, oh itu luas banget. Sat. Saya sering tuh. Saya banget, keren banget. Cepet banget itu jauh. Ternyata itu film. Tapi bener ada yang jago. Cuman yang ya banyak lah yang nggak bawa belanjaan apa, terus tiba-tiba berhenti mau ke kanan gitu. Suka bikin kagok. Nah ini kejadian nih di Bintaro. Di depan Hotel Santika ada lagi melaju kencang di jalur tengah, ada ibu-ibu naik motor Honda Beat ini bukan endorse, ini sekali lagi bukan endorse. Honda Beat motor Honda Beat berhenti mendadak seperti mau ke kiri ya, berhenti kelewat gitu, misalkan ada jalan yang harusnya dia belok kiri, ada pertigaan dia kelewatan, terus dia berhenti mau belok gitu. Berhenti sejenak itu tiba-tiba dari belakang ditabrak oleh moge motor geblek. motor gede ya. Motor gede itu jenisnya apa ya? Itu Kawasaki kayaknya. Oh ya, motor gede. Nah ini motor gede ini, jadi tahu sendiri lah ya, pasti ini kecepatannya tinggi kencang. Jadi langsung nabrak. Masalahnya ketika dia ditabrak langsung tewas di tempat sih. Nah ini cerita miris banget ya. Itu ini ditabrak dari belakang karena berhenti mendadak. Kalau dilihat dari video ya, video CCTV yang ada di daerah situ. Ya. Nah, si berhenti mendadak langsung ditabrak dari belakang. Sama polisi diangkut semua tuh motornya. Ya. Pasti akan dilakukan pemeriksaan. Ini rame nih. Di netizen terbelah dua. Siapa yang salah? Ya jadi menurut siapa yang salah, gimana kalau kayak gini? Ada yang bilang yang salah pasti moge dong, karena dia tidak bisa menjaga jarak, bahwa nabrak dari belakang itu pasti salah karena dia tidak berhasil menjaga jarak. Tentunya begitu aturannya. Tapi dibela ya di mana-mana juga kalau berhenti mendadak di tengah, bukan di kiri, di tengah atau bahkan mungkin ya pasti itu salah juga. Itu kan itu di orang belakang pasti nggak siap. Tapi buat yang dari pihak yang satunya bilang ya siap nggak siap memang harus beriaca ngerem gitu. Jadi itu yang namanya jaga jarak gitu. Jangan cuma pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak kendaraan. Menurut Om Dodi gimana? Ya sebenarnya kan ada aturannya ya. Jadi antara jarak yang satu dengan belakangnya, cuman kita nggak tahu persis nih di kejadian ini bagaimana situasi
sebenarnya ya di lapangan waktu itu. Bisa jadi memang sudah jaga jarak, tapi kalau moge dengan kecepatan tinggi itu biasanya masih ada dorongan, Kang. Jadi ada semacam sisa lah tenaga yang masih, meskipun direm tapi tetap melaju Bayang. gitu. Itu berbahaya juga. Tapi yang satu udah mati. Ya, Iya, pelajaran buat Itu kita. pelajaran buat buat kita, kita. pelajaran buat yang masih hidup ya. betul. Ini kecelakaan aja supaya kita doakan segala hal yang sudah diperbuat oleh si ibu ini juga mendapatkan kebaikan. Kemudian yang nabrak juga dapat pelajaran juga ya. Ini lagi San Mori, lagi San Mori ya. Konvoy Sunday morning ride. Oh, Iya. Sunday ride. Ya jalan-jalan pagi yang harusnya bahagia tiba-tiba senang-senang jadi seperti ini, ada tewas. Kita nggak pernah tahu, kadang-kadang lagi berkendaraan lagi bener, udah bagus ya, lalu dia sesuai dengan aturan lah ya, berhati-hati gitu, tahu-tahu ada truk remnya blong gitu. Iya. Atau di belakang ada bis ngebut terus nggak bisa ngerem, kita jadi tabrakan beruntun tuh ya. Jadi padahal yang orang-orang yang kena ditabrak ibras itu bisa jadi sebenarnya tidak sedang melakukan kesalahan, tidak salah. Ya ini nggak tahu ya statusnya gimana. Banyak perdebatan siapa yang salah, ibu itu yang bertindak atau tadi siapapun. Kalau menabrak dari belakang maka dia tidak bisa menjaga jarak gitu, dia harus bisa menghindar, harus bisa ngerem ya, gitu ya. Tapi ini moge loh, kenapa moge dikecualikan ya, rame jadinya. Semoga polisi bisa ya tidak terpengaruh netizen. Bisa, ini beritanya banyak sekali ya, ada kecelakaan di Papua seperti ini dan sebagainya. Baik, kita ketinggalkan cerita-cerita miris ini, kita masuk ke yang lain, cerita luar negeri. Oke, kita lihat di luar negeri sana ada Presiden Amerika. Presiden Amerika ini tiba-tiba ngomongin Indonesia. Jadi berita luar negeri tapi ngomongin Indonesia juga. Jadi Presiden Amerika yang baru itu tiba-tiba bicara tentang Indonesia, ngomongin Jakarta. Apa katanya? Undut. Presiden Amerika itu siapa namanya? Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Mana sih bacanya? Joe Biden. Joe Biden. Gue kenapa sih Joe Biden? Ini tentara Om Dot. Ya. Ini kan Presiden Amerika ini bicara tentang Indonesia, tentang kota Jakarta. Wah, ini berani-beraninya ini ngomong Jakarta ya. Pak Anies, Pak Anies kan pendukungnya banyak. Presiden Amerika, Joe Biden, bicara tentang Jakarta. Katanya 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Wah, beraninya beliau menyatakan ini ya, luar biasa nih ya. 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Jadi ini Monas nih dia udah tinggalnya ini doang. Jakarta. Ya nggak tahu. Tiba-tiba aja dia ngomong bahas tentang Jakarta. Dari mana? Nah sebetulnya ini udah disebutkan oleh NASA. NASA ya. NASA Sabianus. NASA menyatakan hal yang sama, bahwa
Jakarta akan tenggelam. Pertama karena global, ya, pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan air laut meningkat. Dari mana air laut meningkat? Karena es mencair. Kalau es mencair maka air lautnya meningkat. Air laut jadi makin banyak. Air laut meningkat. Naik ya. Lalu kenapa jadi tenggelam? Air laut meningkat. Nah, karena Jakartanya sendiri posisinya hari ini udah berbahaya. Posisinya sudah di bawah permukaan laut. Daripada kenapa begitu? Nih, penduduknya kan makin banyak. Ya, salah satu yang menyebabkan kota Jakarta akan tenggelam itu penghuninya makin banyak, makin padat, lalu banyak sekali rumah-rumah yang menggunakan sumur bor. Ya, jadi sumur ini pasti kan mengambil air dari tanah. Ya, kebayang nggak? Ribuan bahkan mungkin jutaan rumah mengebor air dari ke dalam tanah. Kebayang tanah dalam tanah Jakarta itu sekarang kropos. Kopong, ya. Sumur bor air. Nah, kalau kopong berarti lama-lama turun tuh permukaannya. Iya. Nah, jadi permukaan tanah turun. Setahun itu penurunan macam-macam ya, ada yang 1 cm, 2 cm, 3 cm, bahkan ada yang sampai 7 cm. Kalau tiap tahun turun 1 cm, ya lama-lama ketinggiannya bisa di bawah permukaan laut. Apalagi kalau air lautnya meningkat. Bayang nggak kalau itu turun, ini turun terus, turun. Sementara air laut meningkat, nah itu yang akan terjadi. Tenggelamnya Jakarta. Makanya disarankan segera pindah. Pindah. Jadi maka mungkin pas pindah ternyata ada yang datang ke Jakarta. Joe Biden menyampaikan dia sangat perhatian terhadap Jakarta ya. Itu jadi kota yang sudah 10 jutaan orang ini penghuninya dikhawatirkan akan segera tenggelam. Ya karena berdasarkan data, berdasarkan prediksi penelitian yang menyampaikan seperti itu. Air tanah turun terus, sementara air laut terus naik makin tinggi karena pemanasan global itu tadi. Nah, ini yang bahaya. Kita di Tangerang ya bebas ya, jadi aman. Deket. Dari kita laut itu berapa kilo? Ini kan kita Tangerang nih, menuju Lebak Bulus saja dekat, Kang. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Ya, utara dulu lah. Nah, kita doakan semoga masyarakat Jakarta yang aman dan bahagia. Amin. Nanti kita air lautnya akan pindah ke tempat lain. Tapi kita juga berharap ada solusi dari pemerintah ya. Solusi dibangun giant sea wall. Tapi dari ribut gara-gara giant sea wall itu kan mahal. Karena mahal, akhirnya mau dijadikan semacam reklamasi. Reklamasi itulah yang jadi rame. Karena reklamasi ini gila gede banget sampai akhirnya itu yang diprotes banyak orang. Reklamasi ini pasti menghancurkan ekosistem di laut gitu. Jadi banyak banget yang hancur. Akhirnya ide giant sea wall ini yang penting, tapi pemerintahnya kerjasama dengan swastanya yang minta Jaya nggak bisa dong kalau giant sea wall, gimana cara ngeduitinnya. Akhirnya dibikinlah reklamasi, ada pulau, ada perumahan dan sebagainya. Itu ceritanya. Jadi sebetulnya itu ya harusnya mungkin ada solusi lain ya, namanya juga gitulah ya. Indonesia ini banyak sekali orang pintar, jadi ya akhirnya nanti kalau sampai kejadian kita udah punya
cara untuk bisa menghindari. Iya. Kita doakan saja bersama ya. Oke Om Dod, itu cerita tentang Jakarta. Selesai semua berita luar negeri. Berita luar negeri tentang dalam negeri. Nah, kita akan masuk ke berita-berita yang menginspirasi dan berita inspirasi. Apa aja beritanya? Berita inspiratif atau enggak nih? Kita lihat yang pertama adalah pemerintah meluncurkan yang namanya Rumah Digital Indonesia. Apa itu? Rumah Digital Indonesia. Ini sebetulnya website khusus untuk merayakan kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Udah 76 tahun ya. Tua juga. Perayaannya dengan, kan kita PPKM ya, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh bergerombol, nggak berkerumun. Nah, pemicu. Jadi makanya solusinya seperti ini, kumpul-kumpulnya digital aja, virtual aja. Dibikinlah website ini. Jadi di website ini gimana bisa melihat perayaan 17-an, merayakan kemerdekaan dengan cara aman gitu ya. Jadi kita bisa nonton upacara 17 Agustus secara online gitu ya. Lalu kemerdekaan RI yang ke-76. Ini cara baru nih ya. Jadi ini virtual, ada tentang keanekaragaman budaya. Kita bisa masuk ke websitenya, bisa lihat segala macam budaya dari mulai Merauke sampai ke Sabang ya. Dari timur sampai ke barat. Jadi dari seluruh pulau Indonesia itu ada segala macam budaya. Bisa dilihat di situ. Lalu yang kedua, lomba-lomba Agustusan bisa ada di situ loh, Om Dod, ya. Jadi panjat pinang virtual. Ya. Jadi kalau biasanya ini kan panjat pinang kan lengket-lengket, ada segala macam gitu ya, ketiak orang. Sekarang nggak perlu, tinggal pijit-pijit aja. Saya nggak tahu sebetulnya, kan belum coba juga. Tapi yang pasti ada lomba Agustusan, ada upacara, ada segala macam ya. Jadi yang Rumah Digital Indonesia ini di launching untuk khusus merayakan selama sebulan, Om Dod. Setelah sebulan nggak tahu jadi apa ya nanti ya. Jadi ini baru di launching ya, Rumah Digital Indonesia. Ya menarik sebetulnya idenya. Ya kita seru ya kalau misalkan bisa lihat balap karung, balap bakiak, balap kan kelereng, makan paku, makan kerupuk dan sebagainya. Sekarang balap cepet-cepetan ngeklik digital. Kami demi keamanan, keselamatan supaya kita tidak makin tinggi, khususnya kita dukung Rumah Digital Indonesia. Kita rayakan secara virtual. Mungkin kita juga bikin ini khusus ya, edisi spesial 17 Agustus kita bikin Iskandar spesial 17 Agustus. Apa yang akan digambar? Ya nanti aja. Nanti kita tonton sama-sama ya. Lalu inspiratif yang berikutnya apa? Ada ini luar biasa. Apalagi? Jadi ada seseorang yang tiba-tiba datang membawa uang triliunan menyumbang untuk COVID. Namanya Aki Ditio. Ya, Aki berarti udah tua, no? kakek. Gimana sih? Enggak, itu Aki Ditio, bukan Aki Ditio ya. Beda ya. Aki, tapi nggak tahu ya anaknya, karena si Aki Ditio ini udah nggak ada. Ya, anaknya menyerahkan secara simbolis sumbangan dari Aki Ditio ini sebesar 2 triliun. Bayangkan 2 triliun untuk COVID. Di Sulsel gitu ya. Jadi
eh, anaknya yang datang ya, Ibu Herianti namanya. Nah, didampingi oleh dokter pribadi, dokter keluarga. 2 triliun dari keluarga Aki Ditio. Yang ramai adalah ya pertanyaan tentang siapa Aki Ditio ini. Aki Ditio. Siapakah Aki Ditio? Adalah pengusaha batu bara. Pengusaha apa ya? Oh, dia di Aceh, pengusaha perkebunan dan bahan bangunan, ternyata bukan batu bara. Bangunan ya dan perkebunan. Jadi Iya. ya, jadi material, genteng segala macam gitu, dia nyumbang 2 triliun padahal dia udah wafat orangnya. Itu sebenarnya yang nyumbang itu keluarganya. Jadi waktu Pak dia masih hidup belum nggak kepikiran juga untuk nyumbang. Kan Covid-nya belum ada. Iya. Nah, belum ada, tiba-tiba keluarganya nyumbang. Ada tabungan kakek nih, kita sumbangin aja. Kakek kan nggak punya tabungan, kita sumbangin ya. Tapi malah itu tiba-tiba jadi rame ya, disusah, dikawal tuh oleh polisi, oleh Iya. dewan dan sebagainya. Rame lah tiba-tiba. Cuma kita belum tahu, karena ini baru simbolis nih, bener apa enggak nih? Apakah benar uang itu ada? Sudah rame aja gitu. Para anggota dewan di Jakarta udah, bagaimana transparansinya, bagaimana penggunaan, bagaimana orang tersebut bisa tepat sasaran gitu. Itu wajar lah ya. Tapi yang jelas kita apresiasi dulu kalau memang benar ini uangnya ada, niat baik, luar biasa. Kita justru berharap yang muncul seperti ini banyak gitu, tokoh-tokoh yang konglomerat, Surya Paloh, Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala, ya, siapa lagi, Aksa Mahmud, siapa lagi, ya banyak lah ya, yang punya pemilik BCA, Heri Tanjung, Haritano, itu semua orang-orang yang konglomerat yang kalau mereka berkumpul bersepakat menyumbang, mungkin banyak sekali rumah sakit mendirikan. Di Cina pernah tuh bikin rumah sakit hanya berapa hari itu, sebulan atau 10 hari nggak tahu. Cepet banget kan ya. Jadi ya penelitian vaksin bisa jadi gitu, atau bagaimana penanganan distribusi ambulan dan lain-lain, banyak yang bisa dilakukan. Yang jelas orang-orang seperti ini kalau benar sangat menginspirasi ya, luar biasa, kita salut. Tapi kita lihat, kita tunggu beritanya selanjutnya bagaimana. Apakah memang dana ini betul-betul bisa digunakan, bisa jadi contoh buat semua orang, tepuk tangan ya. Sip. Mantap gitu. 2 triliun. Kalau diuangkan itu kan uang ya. 2 triliun itu Kalau di iya 2 lembar lah ya, 2 triliun itu ya. 1 triliun, 1 triliun. Berita terakhir. Ini luar biasa nih. Pertama, kejadiannya begini lucu. Ada bapak-bapak ya, tukang agar-agar. Tukang agar-agar ini datang ke sebuah rumah makan Padang. Ya, mau makan. Bawa uang 5.000. Nah, jadi ya mau makan nasi Padang. Bapak ini kok nggak tahu diri? Bukan, maksudnya ya dia bisa sih makan nasi Padang 5.000, itu kan banyak, ada. Padang 5.000-an ada kan? Ada serba. 5.000, 10.000 ada. Ya makanya bapak ini punya uang 5.000, masuklah ke warung Padang. Ternyata kelihatan kebingungan itu. Nah, karena kelihatan kebingungan itu, kasihan divideoin sama anak yang punya warung gitu. Divideoin tentang kebingungan si bapak itu gitu, karena akhirnya karena uangnya nggak cukup sama si punya warung digratiskan. Gitu, digratiskan. Jadi di videoin, udah direkam, digratisan.
dan dikasih, udah Pak, jangan usah bayar gitu ya. Senang bapaknya kan. Nah, di-upload video ini ke TikTok ya. Iya. Viral. Karena kasihan lihat si bapak itu yang digratiskan, viral nama anak ya upload ke TikTok dengan tanpa maksud apa-apa, tapi tiba-tiba viral rame. Dan yang menarik adalah beda responnya nih, beda. Keluarga bapak ini protes karena nggak tanpa izin mengupload, tapi justru banyak orang follower TikToknya meminta diberikan sumbangan dari bapak ini. Iya. Maka pada nyumbang, ada masuklah sumbangan ke Mbak ya, Amelia apa namanya ya. Nah, pemilik anggun sumbangan masuk, terkumpul berapa coba sumbangannya? 108 juta. Fantastis. Iya, jadi 108 juta. Jadi akhirnya bapak ini dibikin acara untuk penyerahan. Tumpuk nih uangnya tuh ke si bapak ini. Bapak ini menerima sumbangan 108 juta. Kan luar biasa. Yang jadi, coba kebayang nggak, dari awalnya dia mau makan aja nggak punya 5.000, tiba-tiba sekarang punya, jadi kaya raya. Jadi uang itu akhirnya dipakai untuk membeli rumah Padang yang si Mbak itu. Kasian. Iya, luar biasa. Jadi sekarang biar agar-agarnya dia pakai restoran agar-agar. Enggak yang bayang tadi akhirnya jadi tukang kasir pegawainya. Enggak. Jadi itu saya ngarang ya. Jadi bapak ini kemudian saya seneng banget sampai pulangnya dikawal polisi. Ya, jadi kebayang tuh 8 juta. Ya sementara dia kalau jualan ya pakai ini nih, pakai tanggungan gitu tuh. Agar-agar saya nggak tahu tuh agar-agar tuh kayak apa ya. Nah, makanan kayak gimana sih agar-agar ini? Dia jualan agar-agar. Lalu dalam situasi pandemi ini kesulitan banget ya. Tiba-tiba pikiran gitu mau makan Padang gitu. Bapak ini memanja sekali. Iya. Dia dekatan ada situ yang dekat cuma Padang gitu ya. Gimana kasihan sih sebenarnya ya, mukanya emang kasihan banget. Lalu masuk, lalu anak, kenapa di video kan luar biasa gitu ya. Tapi mungkin ini ya buat konten warung Padang ya, bahwa yang datang gitu. Karena kasihan, akhirnya pengusaha nggak usah bayar gitu. Ya upload, tiba-tiba banyak yang nyumbang, itu luar biasa sampai 108 juta. Pak ini kan diundang lagi atas izin bapaknya, dia diupload lagi. Kan kayaknya marah tuh keluarganya. Nih sampai ini minta maaf kalau dia mengupload itu. Nah tapi karena ada banyak permintaan supaya dibuka sumbangan. Ya, jadi yang diundang lagi bapaknya ke situ, kemudian akhirnya diserahkanlah uang 108 juta itu. Nah hebat bapak ini, kemudian pulang nikah lagi. Ya, semoga uangnya bermanfaat banget ya. Kita doakan beli lahan dan bisa pertanian atau bikin warung untuk jualan sembako dan atau apa gitu ya, biar dia punya ide lah gitu untuk memanfaatkan uang itu, jangan sampai dibagi-bagi jadi habis tetangga gitu ya nanti. Waduh, jadi investasikan ya, dan mungkin beli Bitcoin atau apa gitu. Oke, sangat menginspirasi sekali saat ini. Betul. Ya, rahasia dan amanah gitu ya, Bu Amelia ini diserahkan dengan kemudian ya jadi konten ya. Bagus. Ya, terima. Yang terakhir ini menutup perjumpaan kita di Iskandar yang ke 29 awal Agustus di menuju perayaan kemerdekaan Indonesia. Nantikan Iskandar spesial. Nah,
Tapi minggu depan kita masih ada Iskandar biasa minggu depannya. Jadi siap? Siap. Terima kasih Om Dodi. Siap. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih sudah menemani Om Sehat. Dodi ini dari mulai masang lampu, masang kamera, masang webcam, masang laptop, masang kertas, Pasang lotre. sampai masang segala macam itu Om Dodi yang lakukannya. Jadi saya sangat terbantu, bersyukur sekali ada Om Dodi di sini menemani kita dan saya bisa menggambar dengan tenang. Dan penonton semua bisa ikut menikmati, terus belajar menggambar, terus mencoret supaya imun tubuh lebih sehat, Meningkat. meningkat. Semangat, Semangat. hidup merdeka Merdeka. Indonesia. Merdeka.